Mak Datua. Ya. Baapulo dengan pepatah iyo kan diurang, ladukan di awak. Pepatah itu pun banyak diselewengkan orang. Seolah-olah kita disuruh memaksakan kehendak dengan melecehkan orang lain. Sebenarnya sikap mayokan dan diurang malalukan dan diawak adalah positif. Batiang kepada situasi yang dihadapi. Dalam hal-hal tertentu mesti dipakai. Karena itu mencerminkan prinsip sambil menenggang orang lain. Umpamonya, Mak? Umpamo, dalam berdiplomasi atau bermusyawarah, kiat itu sangat membantu. Pendapat orang bisa dipatahkan, karena siapapun akan melawan kalau dirinya diremehkan, walaupun ini salah. Nah, iyokan ini dulu, kemudian baru dibanding dengan pendapat awak, nanti yakin benar. Dapat Mama marikan contoh agak ciek. Umpamo dalam memperbincangkan satu kasus, ada pendapat yang tidak relevan untuk ditanggapi. Batele-tele gue, usah dibawa lalu. Iya. Bantah saja secara halus dan santun, sehingga inyo merasa dihargai, kemudian mengikuti pendapat awak. Iya. Nah, contoh kalimatnya, menangkap. Ambo sependapat je beliau. Jadi seolah-olah mendukung Iya. Nah, tapi mesti dipertimbangkan. Nah, lalu kan oleh jawab sesuai dipertimbangkan. Tentu saja dengan argumentasi dan bisa diterima seluruh pihak sehingga forum berpihak ke awak dan membanding. Muka suitnya disalamaikan orang duduk, baru awak masuk. Iyo, itu taktik cara melalukan galeh. Pendeknya usah melawan arus ya, Mak. Oh, jangan rugi awak. Kalau menyubarangi sungai biaya dare, indak boleh potong kompas bakayuh langsung ke sasaran. Jan, tabaliak ditundu aja kau. Tapi hello lah para agak kau. Baru anyuy ya, Mak. Baru anyuy tanpa bakayuh. Kemudian diheriangkan seketik menyampiang merencong sungai. Dengan sendirinya Mailia sama Juari selamai sampai ke Subalia. Kita manfaatkan kekuatan lawan ya, Mak, untuk menyelamatkan diri kan itu kira-kira, Mak. Batua, salamo indak merugikan orang. Ayah indak karuah sungai indak cabuah tujuan sampai ke Subarang. Ado je ambo nandak setuju, Mak. Apa tuh? Anggu anggak geleng namuah dalam nan 2,3. Alasan tak setuju? Itu kan melambangkan kemunafikan, Mak. Di mungko setuju, di belakang menolak. Tadinya menolak, di belakang layu pulo. Abulak balik, itu kan ndak bapan diri ya namanya tuh. Memang kadang-kadang ada ungkapan untuk menggambarkan sifat seseorang. Orang nan ragu-ragu, orang nan mudah merubah pendirian dek panakui lemah mental. Tapi ada kalonyo disengaja karena tak pas untuk membela diri. Dalam hal semacam itu, nilainya positif. Jadi sifatnya insidental, boleh saja. Tapi ambo tetap memandangnya sebagai pengkhianatan, Mak. Antara pengkhianatan dan kejujuran ibarat dua sisi mata uang. Tergantung dari mana kita memandangnya. Orang Minangkabau menerima isi pelakat panjang dan merugikan, sedangkan hatinya menolak tidak setuju. Itu tak paso dilakukan di bawah tekanan politik kolonial. Kok ditulak negari caya para pemimpin ditanggui kaparang tak mungkin lain. Di sinan terpakainya pepatah anggu angga geliang namuh dalam nanduo tengah tigo. Samo jo duduk bakisah tagak papaliang maya, Mak. Saroman tapi tak samo. Mantun. Adapun duduk bakisah tagak papaliang sebagai perubahan sikap atau pendirian. Artinya tidak konsisten, tidak jujur dan tidak bisa dipercaya. Ini bisa negatif bisa positif. Tergantung berubahnya dari ma ke kama. Kalau perubahan sikap dari sampili ke paragiah itu kerencak. Tapi kalau duduk bakisah tagak papaliang dari perjanjian itu sifatnya tidak terpuji namanya. Orang nan lari pandirian dinamakan bajing loncat, petualangan politik. Mulia saja menyebarang asalkan di sekitar wilayah nan berpelakon samo. Umpamo dari Matuari ke Bulan Sabi. Tidak masalah, asalkan ijan dari Masumi ke PKI. Dalam hal itu kemenakan, lafaz pepatahnya lebih lengkap macam itu. Buliah duduk bakisah asahkan di lapiak nan sahalai. Buliah tagak bapaliang asahkan di tanah nan sabingkah. Artinya tuh, Mak? Artinya masih dalam koridor ideologi pembauran. Ya, itu istilah para pengamatnya. Tapi bagaimanapun itu kan mencerminkan pribadi nan rapuh, Mak. Tidak istiqamah, labil, dan... Kat. Kita karek tentang nangko itu bukan wilayah pembicaraan awak. Urusan politik itu. Balik ke pangkat kaji gitu lah. Secara kultural, orang Minangkabau lebih cenderung memakai sikap abu-abu daripada hitam putih. Biar pola pikir, bicara, dan perilakunya dalam pergaulan umum. Nampak-nampaknya karakterku lebih dinamis, bervariasi, dan cocok jawab tak orang awak. Penampilannya candu ragu-ragu, tapi berprinsip. Nah, lihat saja sini arsitek rumah gadang. Baru gadang lah.
Posisi tagaknya tidak vertikal, agak condong cando karabah. Namun jarang rumah gadang tumbang di angin. Sebabnya tuh, Mak? Sebab kekuatan serangan angin dijinakkan lari ke tanah oleh kemiringan dinding. Persis sarupoi duang kapa membalau ombak. Goncangan-goncangan dari luar diantisipasi dengan pasak yang berfungsi sebagai engsel. Inyo bermain kalau datang gampo mahaya. Baitu pun tiang akan bergeser sekadar keperluan, tapi bapantang lapeh dari sandi sampai tagak. Walaupun gaya bangunannya nampak cayah, tagak miri yang bapaku indak tunggak di tanah batu picak, namun di sinalah rasio letak kekuatan nyali powernya Minangkabau. Lentur pandai bermain, fleksibel tidak kaku, tapi berprinsip. Tarinyo si ganjol lalai ya, Mak. Pada tampuah surit nalabiah samui tepijak indak mati yalu taruang peta tigo. Itu namanya gerakan misterius tuh, Mak. Aca lihat pulo silek tradisinya. Lah, maher yang agak membungkuk langkahnya cando wasera. De urang rabah tando kalah, tapi bagi pendekar Minangkabau sangajo rabah ke tanah sebab posisi di bawah membuat gerak lebih lincah. Kok kucing lah rabah menilantang, musuhnya indak barani dake. Maka tumbuhlah dalam pepatah, biarlah roda berputar, asalkan sumbu tetap di tengah. Penuh kepura-puraan, susah ditebak dan licik ya, Mak ya. Bukan licik, tapi lihai, cadiak. Silahkan bagi sadudua, tapi awas, usah pindah dari lapiak dan sahalai. Buliah saja tagak bapaliang, asalkan tetap di tanah dan sabingkah. Itu strategi, rancak. Bisa kita tarikan, Mak? Bisa. Masalah boleh? Iko, Mak. Siapapun tahu bahwa indah adonan kekal di dunia ko. Betul. Segala sesuatu akan berubah menurut kodratnya, termasuk adat. Akan tetapi orang Minangkabau menantangnya dengan pepatah nan menyebutkan adat nan tak lakang dek paneh, nan tak lapuak dek hujan. Ba'a tuh, Pak. Adat indak menantang sunatullah. Adapun papatah indak lakang dek panah indak lapuak dek hujan tadi, bukanlah menyatakan adat itu kaku indak berubah, bukan. Itu kesalahan persepsi dari lafaz nan alun diurai. Sedangkan pepatah lain nan berbunyi sekali ya gadang sekali tapian berubah adalah semacam pengakuan dari perubahan itu sendiri. Kalau begitu apa pengertian pepatah tadi, Mak? Nan seakan-akan adat ibarat batu nan tak dipengaruhi cuaca. Batu pun binasa oleh pergantian cuaca. Kalau inyo dipanggang kemudian disiram, maka batu akan pecah-pecah menjadi pasir. Dan adat akan berubah oleh peredaran zaman, namun inyo indak hilang. Jadi adat akan kekal abadi? Inyo indak abadi tapi lestari. Apa perbedaan abadi dengan lestari? Abadi adalah sifat Allah, sedangkan lestari adalah hidup dan berkelanjutan dalam perubahan. Contohnya? Air. Air akan berubah menjadi uap kalau suhunya dinaikkan. Kemudian menjadi awan, lantas awan menjadi ambun, akhirnya jatuh jadi hujan, babaliak ke asalnya menjadi air. Kalau didinginkan, inyo akan membeku, berubah menjadi benda padat sebagai salju, kemudian menjadi es, dan cair babaliak menjadi air. Itulah sirkulasi kehidupan air, dan itulah adat. Inyo selalu berubah wujud, tapi nilainya tetap bak semula. Jadi adat berubah-ubah, Mak? Pasti. Dari zaman ke zaman adat itu berubah. Ibarat bantuak pinggiran sungai nan bergeser ulah di air gadang lalu. Tapi air dengan sifatnya tetap mailia dari ulu ke muaro. Itulah nilai. Jadi akan terjadi perubahan wujud namun bukan perubahan nilai. Bingkai bisa bertukar-tukar gambarnya nan itu juga. Bungkuih buliah berubah-ubah, isinya tetap bak semula. Apa bana nilai adat nan tak berubah itu, Mak? Kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Tagak ni nandata bajalan ni nalurih bakato ni nambana manimbang di nan adil. Itulah nilai adat nan takkan lakang-lakang de paneh tak kalapuak-lapuak de hujan. Sifatnya universal untuk setiap ruang dan waktu. Pada hakikatnya ayat itu suci dan mensucikan. Ini akan kotor oleh kotoran dari luar. Sifatnya jujur mailia kena rendah. Tiba hambatan di pematang inyo taganang sementara. Kemudian mailia melanjutkan misinya untuk setiap kehidupan. Air akan tercemar oleh kekuatan dari luar. Karuah uladek tanah, susui di pengangapi, bagolak di hampe angin. Namun, air tetap air selama kiamat alun tibo. Talampau tinggi, Mak. Sulit ambo menjangkaunya. Tolong Mak agiah contoh nan simpel saja.
Ibarat mode. Dulu sebelum merdeka, potongan Sarawak orang laki biasa-biasa saja. Saimbang atas jo bawah, dalamnya sadang elok, namanya Sarawak Pintalon. Sesudah Japang Bakiro, batuka mode Sarawak namanya Sarawak Kalui. Lapang di tengah sampai di bawah Basayok Candugurami. Tidak lama tiba Sarawak Jengki. Sampai di atas, sampai di bawah jo minyak melalu kenya. Iya iyalah. Jengki batuka je cut bre. Sampai di atas, lapang di bawah rimbiah menyapu-nyapu tanah. Lalu lamoko datang Sarawak Komprang. Lapang di atas, lapang di bawah, dan bak memakai kain saruang. Kini babaliak bak nalamo. Iya iyalah. Biasa-biasa normal saja. Seimbang atas di bawah. Walau mode bertukar-tukar potongan berganti-ganti, namun fungsi Sarawak tetap sebagai pembalik tubuh. Betul. Fungsi itulah yang dikatakan nilai bagi Sarawak. Baki kira. Iya. Paham? Lah paham ambo mak. Sabana paham. Tapi kalau pakaian indak membalik tubuh mak. Ainyo lai baju. Tapi dia teh terbuka di bawah tersimbah, di tengah tersingkok lah teh. Itu namanya telanjang. Walaupun masih ada kain melake, tapi indak saja nilai pakaian lah hilang, nilai moralnya pun lah kikih, nilai agamanya lah caya, dan nilai utaknya perlu dipertanyakan. Barangkali kira-kira macam iko ya mak ya. Biarpun balain caro, tapi orang tetap beradai. Indak orang saja ada pihak awak bagai. Mau kasih ambo ada Minang indak habis selama orang Minang masih ada. Iya. Dalam pembagian adat, nan disabui jo nilai tadi namanya adat nan sabana adat. Mutlak. Sarawak mesti dijai, kok indak dijai indak Sarawak namanya. Iyalah. Itulah inyo nan dinamakan adat nan diadatkan. Iya. Adapun bahannya tasarah apa yang ketujuh. Itu dikatakan adat nan teradat. Inyo berubah karena dirubah. Sedangkan mode silih berganti, tibonyo indak diundang, painyo indak diusia, itulah inyo adat istiadat. Pelajaran calon datuk-datuk tuh mama. Dek calon bundokan duang perlu juga. Kalau dibubui indak mati, kalau dianjak indak layu, apa pula artinya tuh mak? Itu misalan ke adat juga. Dibubui bapantang mati, dianjak bapantang layu. Inyo akan dianjak-anjak dipindah hilia jemudia. Batahun paneh menyinga mungkin sekadar kucuik saja kalakang inyo tanamuh. Bamusim hujan mengucua batangnya mungkin balumui kalapuak dipantangkannya. Indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan. Karena inyo kayu hidup. Entah ko larabah tegul yang batang lah tunggu siso panabangan sinan barulah kabinaso. Karena apa? Karena lah mati. Iya. Maka adat sebagai sesuatu yang hidup digambarkan sebagai batang kayu yang tidak dipengaruhi iklim dan cuaca. Iya sabana si kuliah aja mama go. Ya. Sayang ya kalau hanya tinggal di kata-kata pamani kece tanpa dikali urek tunggangnya.